nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tanganmu bersama-sama pagi hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Pagi hari ini kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami buka hati kami. Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Puaskan setiap kami. Kami persilahkan Engkau bekerja ya Roh Kudus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak aku lihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kau yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak aku lihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, Tuhan tak pernah gagal. Amin. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhanku, Tuhan tak pernah gagal. Percaya, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia.
sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Segenap iman percaya katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan tak pernah gagal. Bangkitkan iman kami untuk mempercayai Engkau ya Tuhan. Janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Yesusku, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji. Kau setia setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu. Oh, Kau setia. Kami sembah Kau, Bapa yang setia. Hati kami terbuka, mulut kami bersyukur. Kau Bapa yang sangat baik. Kebaikan-Mu memenuhi setiap hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya
datang pagi ini Tuhan menyembah dengan segenap hati kami Tuhan. Karena Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Where would I run but to a throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all this. For all my life I am yours.
selalu bekerja menurut caramu, mendatangkan kebaikan bagiku. Ku tahu kau tak pernah salah menuntun hidupku, menjadikanku lebih dari pemenang. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dengan iman bersama berkata, ku tahu kau selalu bekerja menurut caramu, mendatangkan kebaikan bagiku. Ku tahu kau tak pernah salah menuntun hidupku, menjadikanku lebih dari pemenang. Lebih meriah lagi Tuhan, kita sama-sama kita katakan, Kau selalu di dekatku. amin. Takkan kau tinggalkanku, Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadiratmu. Kau selalu di dekatku, Kau selalu dekat kami Tuhan. takkan kau tinggalkanku. Sebut namanya Yesus. Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadiratmu. Kau selalu di dekatku, Tak pernah kau tinggalkan setiap kami Tuhan. takkan kau tinggalkanku. Serukan namanya. Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadiratmu. Kau selalu di dekatku, Amin. Benar Tuhan. takkan kau tinggalkanku. Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadiratmu. Serukan namanya Yesus. Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadiratmu. Sekali lagi katakan dengan iman. Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadiratmu. Sorak-sorak firman Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih untuk perlindungan-Mu hingga hari ini. Terima kasih untuk berkat anugerah-Mu dan perkenanan-Mu atas kami. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan buat kami. Pagi hari ini kami datang dengan hati kami sebagai persembahan yang hidup. Penyembahan kami, ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan bahwa hari depan kami sungguh ada di tangan-Mu. Karena rencana-Mu bukan sementara, tapi rencana-Mu adalah kekekalan. Biar kami belajar semakin dikuatkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi kami semua. Biar firman-Mu terus menuntun kami semakin hari, semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman-Mu. Dan buka hati kami Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Bekerjalah seluas-luasnya. Bekerjalah sebebas-bebasnya. Kami milik-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Silakan duduk saudara. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara di tempat ini. Makassar selalu tempat yang spesial. Selalu merupakan
seperti home buat saya karena banyak teman-teman yang akrab, yang bisa fellowship. Saya senang sekali. Dan satu hal yang lebih luar biasa bahwa tidak ada satu kebetulan ketika kita ada di dalam Tuhan. Hari ini bukan kebetulan saya ada di sini, bukan kebetulan saudara ada di sini. Mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saya akan mengajarkan tentang berkat dan perkenanan. Semua kalau ngomong berkat seneng kan ya? Kalau saya ngomong berkat, wah ini yang diperlukan ini. Berkat dan perkenanan Tuhan. Berkat dan perkenanan Tuhan. Kenapa? Ini judul atau tema yang sangat sederhana. Yang saudara mungkin udah kenal banget, merasa kenal banget, tahu banget. Apalagi kita orang-orang karismatik. Udah sangat familiar dengan kata berkat dan perkenanan. Tapi pada kenyataannya banyak kita yang salah persepsi. Perspektif kita nggak tepat tentang apa itu berkat dan perkenanan. Sehingga ketika pemikiran kita, konsep berpikir kita, atau kepercayaan kita, our belief system toward blessing, towards God's blessing, tentang berkat Tuhan, itu tidak tepat. Akibatnya menyebabkan sebagian orang mulai kecewa. Mulai membanding-bandingkan. Mulai hilang harap. Bahkan mulai mendengar kata-kata negatif dari iblis, dari orang-orang yang tidak percaya bahwa kamu itu nggak mungkin bisa diberkati. Ada kutuk turunan. Lihat, kakekmu gagal, papamu gagal, kamu juga pasti gagal. Atau mungkin takaranmu cuma segini, kamu nggak mungkin bisa diberkati. Nah, jadi konsep kita tentang berkat itu sering kali salah. Juga sebagian orang bahkan hobinya ngejar berkat terus. Jadi berkat sama dengan iman, sama dengan diperkenan Tuhan. Jadi kalau kita punya iman gede, kita diperkenan Tuhan, kita pasti diberkati. Itu rumusnya ya. Tapi pada kenyataannya nggak begitu kan? Saya lihat banyak orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, diperkenan Tuhan, tapi hidupnya kayaknya flat-flat aja. Tapi sebaliknya, dari mana kita tahu hidupnya gak diberkati? Karena yang kita lihat uangnya, yang kita lihat hartanya, yang kita lihat jabatannya. Saudara gak lihat berkat secara keseluruhan. Padahal berkat itu bukan hanya berbicara tentang materi. Dari kuasa menikmati, itu adalah berkat. Landasan pertama dari berkat itu adalah kuasa untuk bisa menikmati. Ada orang yang cuma makan tempe tahu goreng, apalagi sekarang minyak langka. Tempe tahu goreng mungkin harganya lebih mahal dari steak. Karena steak gak butuh minyak, cuma dibakar. Saudara, mungkin ada sebagian orang makan tahu dan tempe, dia nikmat banget, seneng banget, cuma pakai kerupuk dan sambal. Dia happy banget. Sebagian orang di sana, ada yang bisa makan steak yang seharga 1,5 juta, tapi makannya sambil stres. Terus dia minum obat darah tinggi, obat kolesterol, obat semua diminum. And then kita bilang, orang itu lebih berkati kalau ke restoran makanannya enak, mahal. Bahkan ketika saya tanya, berapa steaknya 1,5 juta? Murah banget. Sekarang masuk penjara. Ya jangan ditertawakan, kita doakan. Supaya dapat hikmat dan keluar dia menjadi influencernya Tuhan. Amin? Bukan influencernya Mamon. Kenapa banyak yang ketipu? Karena itu tadi ngejar duit. Nah mari kita belajar. Kedua saya mau mengajar tentang perkenanan. Kenapa penting? Karena seringkali orang salah konsep tentang perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu kebanyakan dikonsepkan seperti agama. Jadi Tuhan berkenan kalau kamu baik. Tuhan berkenan kalau kamu melakukan A, B, C, D. Ayo kita sama-sama belajar. Berkat yang pertama. Kita belajar ada beberapa jenis berkat.
Yang pertama adalah general blessings atau berkat secara umum. Berkat yang diterima orang Kristen, non-Kristen, orang ateis, pokoknya yang namanya orang, namanya manusia, itu diciptakan Tuhan. Diciptakan serupa dan segambar apapun beliefnya, apapun imannya, apapun kepercayaannya, apapun agamanya. Mereka diciptakan sama dan serupa seperti Tuhan. You nggak bisa against itu, saudara. Saudara nggak bisa challenge itu. Semuanya di mata Tuhan sama, manusia. Maka itu sebelum kau memperdalam iman dan pengertian tentang beliefs, tentang agama, orang dunia katakan, punyailah dulu rasa kemanusiaan. Tanpa memiliki rasa kemanusiaan, imanmu kosong. Tuhan yang bilang. Tanpa kasih, iman itu kosong. Matius 5:45, supaya kamu dapat menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi orang apa? Yang jahat dan orang yang baik. Dia menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi ini kalau ada hujan, yang satu kampungnya Kristen, yang satu kampungnya ateis, yang satu kampungnya non-Kristen. Kalau hujan, kalau kampungnya dekat, ya tiga-tiga kehujanan. Nggak cuma kampungnya orang Kristen yang kehujanan, yang lain kemarau terus. Ya kan? Ini general blessings. Pengkhotbah 9 ayat 2. Segala sesuatu tampak serupa bagi semuanya. Ada sebuah peristiwa yang terjadi kepada orang benar dan orang fasik. COVID. Oh, aku Kristen. Kebal terhadap COVID. Buktinya banyak juga yang kena. Buktinya banyak juga yang takut ibadah, tapi nggak takut ke mall. Itu di Jakarta, bukan di Makassar. Saya ngomong. Jadi saudara jangan tersinggung. Ada sebuah peristiwa yang terjadi kepada orang benar dan orang fasik. Kepada orang baik, orang murni, dan orang najis. Orang baik, orang murni, dan orang najis. Oh, gue ini baik. Murni hatiku di hadapan Tuhan. Pasti diluputkan, boom, positif. Saya punya teman murni pelayanan, sungguh-sungguh. Saudara tahu kan Raditya yang pernah melayani saudara? Itu barusan makan sama saya, kita makan rame-rame, guyon, gak lama, positif. Dan kasihan, dia tidak bisa go through, karena badai sitokin atau apa. Kurang murni apa anak ini? Waktu ngomong ngobrol sama kita tentang bagaimana cara mengembangkan pelayanan dan seterusnya, murni banget. Bagi orang murni, bagi orang baik, dan bagi orang najis. Sama. Kepada orang yang berkorban dan orang yang tidak berkorban, sama. COVID gak milih. Lihat, oh ini barusan berkorban, lewat dia. Ya, lu kalau begitu terus apa? Spesialnya kita Pak, tunggu. Baru 5 menit. Ya, sebagaimana orang baik, demikian pula orang yang berdosa. Dan ia yang bersumpah seperti ia yang takut terhadap sumpah. Mau orang yang memegang teguh firman, orang yang ngeremehin firman, orang yang gak percaya firman, dalam hal general blessing, sama-sama dapat, sama-sama bisa kehilangan, sama-sama bisa kena, sama-sama bisa kena musibah, sama-sama bisa mengalami kecelakaan. Saudara pernah lihat nggak kalau ada misalnya gedung gitu ya, World Trade Center kemarin runtuh contohnya. Wah, ribuan yang mati. Tiba-tiba dibongkar-bongkar dilihat, oh yang Kristen hidup semua. Enggak kan? Sama kan? Maka itu jangan, kenapa ya? Dia itu Kristen, dia itu sungguh-sungguh. Firman Tuhan sudah nyatet loh saudara. Ini ayat yang ketiga adalah suatu kemalangan di antara segala orang yang dilakukan di bawah matahari. Kalau nggak mau kena celaka, kalau nggak mau sakit, ya di surga. Karena kita nggak bisa punya tiket ke surga pulang pergi, naik turun, ya sudah ditunggu dengan setia. Karena orang yang percaya di dalam Yesus Kristus pasti akan diselamatkan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita tetap selamat.
Amin. Sabar bos. Maka itu nggak usah takut mati. Karena sesungguhnya cuma di surga yang ada perbedaan, di dunia nggak ada perbedaan. Jadi jangan tanya-tanya lagi, jangan compare-compare lagi. Ini general blessing. Terus kita belajar yang kedua yang namanya corporate blessing atau berkat secara korporasi. Berkat secara kelompok. Bilangan pasal 6 ayat 22. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Dengan mengatakan, beginilah engkau harus memberkati Bani Israel. Yes, Christian is not Israel. Tapi Tuhan bilang apa yang diberkatkan kepada Abraham, kita yang percaya berhak menerima berkat Abraham. Jelas banget itu. Nah sebagai contoh, kita nggak ngambil orang Kristen dulu, kita ngambil Bani Israel dulu. Engkau harus mengatakan kepada mereka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu, memberikan engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus menaruh namaku atas Bani Israel, maka aku akan memberkati mereka. It's Abrahamic covenant. Secara kelompok, secara korporasi. Tuhan choose, memilih kelompok-kelompok tertentu yang sesuai dengan purpose-nya, bukan karena pilih kasih, yang sesuai dengan rencananya dan perjanjiannya, bukan karena dia mau pilih-pilih, diberkati. Dalam konteks ini adalah Bani Israel. Saudara bisa lihat, kalau terjadi perang di Timur Tengah, kena semua. Israel juga kena. Kalau terjadi kemarau dan cuaca yang ekstrim di Timur Tengah, Israel juga kena semua. Saya belum pernah ke Israel, saya kepingin ke Israel. Tapi saya berdoa Tuhan, saya nggak mau ke Israel bawa tur. Karena pertama saya nggak bisa marketing, saya nggak bisa sales, saya nggak bisa ngajak-ngajak orang. Saya cuma kepingin ke sana, lihat secara nyata. Apa perjanjian Tuhan terhadap bangsa ini. Semuanya sama di satu region. Tapi begitu kan masuk Israel, saya lihat di video-video, di vlog-vlog, suasananya sudah kayak Eropa. Dari kerusak, begitu tiba-tiba boom, hijau semua. Bahkan ada taman bunga yang berwarna-warni. Ada lembah gunung yang begitu indah, yang kalau orang misalnya diculik, tiba-tiba dibuka matanya di situ, mereka nggak tahu kalau mereka di Timur Tengah. Aku akan memberkati Bani Israel. Negara ini kecil banget saudara. Kecil banget. Luasnya paling se-New Jersey. Sekitarnya negara-negara besar. Besar. Kalau semua gerombolan mau nyerang dia, habis. Tapi ternyata pernah. Dan tidak habis. Malah jadi lebih gede. Wilayahnya. See? Ini corporate blessing. Berkat korporasi ini terjadi dari corporate worship. Dari ibadah, dari penyembahan secara korporasi. Kalau di gereja ini mulai dari hamba-hamba Tuhannya, diakonnya, diakones, semuanya unity, cumanya unity. Terjadi suatu budaya yang indah, yang luar biasa, dan Tuhan kan janji di situ berkat akan dicurahkan. Ketika ada kesatuan dan persatuan. Ketika seluruh jemaat di tempat ini, kalau ibadah sungguh-sungguh, motivasinya nggak cuma ngejar sesuatu yang dibutuhkan, tapi bahkan memberi, bahkan mengorbankan satu penyembahan, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Datang dengan iman dan ucapan syukur yang sungguh-sungguh. Dan budaya ini terbentuk secara semua, secara unity. Ya pasti beda. Akan ada kekhususan di situ. Oh, berarti cuma Israel yang diberkati? Enggak juga. Selain Tuhan memberkati Ishak,
Tuhan juga memberkati Ismail Bani Kedar. Saudara gak bisa bilang cuma Israel yang diberkati. Saudara nyebrang dikit ke Dubai, saudara ke UAE, saudara ke Qatar. Itu luar biasa. Kota-kota dibangun di tengah padang gurun. Menjadi kota yang begitu indah, begitu spektakuler. Loh, ternyata bukan cuma kita yang diberkati. Itu juga diberkati. Ya jelas, karena ada berkat kooperasi tadi. Ada berkat secara kelompok. Ishak diberkati. Ismail diberkati. Di sini supaya saudara ngerti dan sadar bahwa Tuhan bertanggung jawab atas semua ciptaannya. Amin. Karena Tuhan kita bukan cuma baik, tapi super baik. Kalau yang belum menerima dia saja diberkati, apalagi yang sudah menerima dia. Nah ini, tercipta dari di dalam Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah dari Daud, lihatlah alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara hidup bersama dalam satu kesatuan seperti minyak yang berharga di atas kepala, meleleh ke janggut bahkan ke janggut Harun, yang mengalir ke leher jubahnya, seperti embun yang dari Hermon turun ke Bukit Sion, karena kesanalah Yahweh memerintah berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Ada berkat korporasi, berkat secara kelompok. Berkat secara kelompok ini terjadi kalau semua anggota di dalam kelompok itu unity. Saudara mau gereja ini diberkati, dan semua jemaatnya diberkati, saudara harus punya unity. Unity in worship. Kok bisa Pak? Gini, kita gak usah ngomong tentang roh. Kita ngomong tentang logik saja dulu. Kalau semuanya unity nyembah Tuhan, pasti semua punya damai sejahtera dan sukacita. Benar gak? Kalau semuanya dengar firman sungguh-sungguh dan melakukan firman, pasti gak akan tikung kanan, tikung kiri, jalannya lurus. Benar gak? Kalau semuanya penuh ucapan syukur, semuanya nggak takut dan penuh damai, semuanya jalannya lurus, kerjanya lurus, bisnisnya lurus, semuanya baik. Kira-kira Tuhan buka jalan nggak? Pasti buka jalan. Kira-kira kau akan dapat hikmat nggak? Ya orang kalau stres terus, bersungut-sungut terus, marah terus, nggak akan dapat hikmat. Tapi begitu kau nyembah bareng-bareng, damai sejahtera turun, sukacita turun. Kau punya keberanian menghadapi dunia. Dengan di situ pikiranmu jadi tenang. Kau lebih berani memutuskan sesuatu. Engkau punya punya keyakinan nothing is tulus because semua punyanya Tuhan. Dari situ hikmat akan turun. Saudara akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Terobosan, satu ide yang cemerlang akan keluar. Dan di situ akan menarik orang-orang untuk datang ke bisnismu, ke profesionalismemu, dan akhirnya engkau diberkati. Jadi ada alurnya kan? Ini berkat korporasi. Berkat secara kelompok. Tapi kalau satu kelompok ini gak bisa ditanggung jawab, destruktif banget, menghancurkan banget, dan tidak bisa dipercaya untuk mengelola, maka satu kelompok ini juga akan hancur. Karena saling menghancurkan di dalamnya. Ada berkat secara umum. Berkat secara umum itu adalah tanggung jawabnya Tuhan. Ada berkat secara kelompok. Berkat secara kelompok ini adalah kemurahannya Tuhan melalui sebuah hubungan. Ishak ada hubungannya, Ismail ada hubungannya dengan Abraham. Tapi hubungan mana yang sebagai anak sulung tentu beda dong. Yes? Saudara percaya Tuhan. Orang di luar sana mungkin memanggil Tuhan yang beda. Sama-sama percaya adanya satu pribadi pencipta. Tapi kau memanggil nama Bapa yang benar karena ketika Tuhan memperkenalkan diri, aku adalah aku dan aku adalah Yahweh. Kalau anak saya tiba-tiba manggil saya Jono,
Saya ajak duduk, saya kasih tahu nama saya Agung bukan Jono. Ya tapi I know you are my dad. Kau adalah papa saya anakmu, aku tahu kamu papaku. Ya itu benar, karena kamu harus punya papa baru kamu bisa lahir. Dan aku adalah papamu benar, tapi nama aku bukan Jono, nama aku Agung. Nangkep ya sampai sini ya? Nah yang terakhir yang ketiga tentang berkat. Ada yang namanya personal blessing. Berkat secara pribadi. Roma 9 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan bermurah hati kepada siapa? Aku bermurah hati. Bahasa sehari-harinya none of your business. Aku mau berkati dia lebih dari kamu. Aku mau memberkati kamu lebih dari dia. Is my business. So you gak bisa gugat. You gak bisa gugat kenapa orang itu kok lebih hebat, lebih berhasil, lebih gede, lebih terkenal atau lebih apa. Gak bisa. Live your own life. Run your own race. Hidupi hidupmu sendiri, lari dalam pertandinganmu sendiri. Maka pilihan Elohim tidaklah berdasarkan pada kehendak atau usaha manusia. Oh mungkin dia bawa persembahan lebih gede. Oh mungkin dia baca firman lebih banyak. Sebab pilihan Elohim tidak berdasarkan atas kehendak atau usaha manusia. Melainkan berdasarkan pada Elohim yang bermurah hati. Saya ajarkan anak saya untuk tidak komplain satu dengan yang lain. Terutama yang cewek ini kan selalu merasa lebih karena dia satu orang cewek sendirian. Apapun yang adiknya kasih dia selalu komplain. Dari situ kita kerjain dia, kita kasih adiknya di depan dia dan kita bilang kamu gak boleh komplain. Kan hak-hak saya. Saya mau kasih ke siapa? Berarti bapak lebih suka anaknya yang lebih kecil Don daripada yang cewek? Enggak. Justru saya mencintai yang cewek supaya saya mau yang cewek ini gak punya attitude dan karakter yang salah. Enggak selalu orang lain yang dapat lebih terus Tuhan cintai lebih, enggak. Seringkali kita dipertontonkan itu karena Tuhan juga sangat mencintai kita supaya kita tidak suka iri hati. Supaya kita tahu panggilan kita sendiri. Lalu apa personal blessing ini? Personal blessing is God's covenant through purpose, calling, and destiny. Berkat pribadi ini adalah berkat Tuhan yang berdasarkan perjanjian, panggilan hidup, tujuan hidup, dan rencana Tuhan secara khusus terhadap setiap kita. Kita ambil contoh satu orang yang sangat diberkati di dalam Bible. Abraham. Kalau saudara nanti buka karena waktu saya nggak bisa baca. Di dalam Genesis 14 ayat 17. Setelah berperang dan mengalahkan Raja Kedorlaomer, dia pergi ke lembah raja. Dan di situ dia satu-satunya orang yang bukan raja, yang kongko sama raja-raja. Dia satu-satunya orang yang bukan raja, yang bisa diundang dan bisa duduk di clubhouse-nya raja. Betapa luar biasanya orang ini. Lalu Raja Salem itu datang kepada Abraham memberikan perjamuan kudus. Belum ada Yesus loh. Anggur dan ayat yang ke-18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon atau Gods of Heaven. El Elyon. Elohim yang maha tinggi. Dia memberkati Abraham next. Ayat 19. Dia memberkati dan berkata Abraham oleh El Elyon. Elohim yang maha tinggi. Yang mempunyai langit dan bumi. Ayat 20, next. Dan terpujilah El Elyon Elohim yang maha tinggi dan telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Dan ia memberikan kepadanya persepuluhan dan semuanya. Di situ ada kata persepuluhan. Nah ini juga. Ini yang sering dijadikan perdebatan. Pak kita kan percaya anugerah. Kan persepuluhan sudah tidak relevan. Persepuluhan itu Taurat. Yang ngomong persepuluhan Taurat itu siapa? Zaman ini Musa belum hidup. Zaman ini belum ada hukum Taurat. Zaman ini
Belum ada orang yang suruh kasih persepuluhan. Tapi begitu Abraham diberkati, Abraham melakukan perjamuan kudusnya pada saat itu bukan dengan pengertian seperti kita, tubuh dan darah Yesus. Tapi di situ ada roti dan anggur. Jadi Raja Salem ini digambarkan prototipe seperti Tuhan Yesus. Gambaran Tuhan Yesus. Terus Raja Salem ini ngomong sama Melkisedek ini ngomong sama Abraham, udah ambil semua harta ini, bawa semua hasil jarahanmu, cuma tinggalkan orang-orangnya saja. Abraham jawab gini, enggak. Aku enggak mau bawa apapun, karena aku tidak mau dianggap orang bahwa aku nanti akan mengambil sedikit pun dari kamu. Aku enggak mau. Abraham ini mentalnya kaya. Dia datang enggak nuntut, bahkan enggak ngambil. Bahkan dikasih suruh bawa, dia enggak mau. Bahkan dia memberikan persembahan persepuluhan. Kok tahu lu ngasih persembahan persepuluhan, gak ada yang nyuruh. Yang diajarin aja masih komplain kan. Wah itu Taurat, oh itu gak relevan karena ini COVID. Oh itu kasih aja ke janda-janda miskin dan seterusnya. Matius 23, kasih saya waktu 5 menit. I'm done in 5 minutes. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai orang-orang munafik karena kamu memberikan persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan, tapi kamu mengabaikan yang lebih utama dari hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan dan iman. Dan seharusnya melakukan yang ini. Bukan cuma Taurat, bukan cuma memberi persepuluhan. Seharusnya kamu lebih mengutamakan yang ini. Apa itu keadilan, belas kasihan dan iman? Benar ya? Tapi nggak stop di situ, koma. Apa komanya? Tetapi tidak mengabaikan yang itu. Kamu harus punya belas kasihan, baik, tapi tidak mengabaikan yang itu. Tuhan ngomong gini, kamu ngasih perpuluhan, tapi kamu jahat. Ngapain? Yang penting itu kamu baik. Tapi juga jangan sampai jadi baik terus mengabaikan yang itu. Saya cukup baik kok, saya jujur, saya benar-benar kalau ibadah. Tapi saya enggak mengembalikan milik Tuhan. Saya kasih ke janda-janda miskin, ke orang-orang yang membutuhkan. Itu beda lagi. Lu kan banyak memberinya nanti, Pak. Udah perpuluhan, ngasih diakonia. Dan dalam hidup saya lihat, enggak ada orang yang suka ngasih itu miskin. Dalam hidup saya lihat termasuk kami sendiri. Gak ada orang yang nabur harta itu terus miskin. Saya beberapa kali uang saya cuma tinggal pas banget. Dan di dompet cuma tinggal pas banget. Dan saya harus memberi tip. Dan kadang saya tergerak belas kasihan sama orang. Saya kasih aja semua. Gak mikir dulu setelah itu ntar gimana. Tapi sampai hari ini Tuhan gak pernah utang. Sama orang yang memberi. Dia akan diberi. Dengan takaran yang dipadatkan sampai melimpah keluar. Sebaliknya engkau bisa lihat orang-orang yang terus nyinyirin orang yang memberi, nyinyirin orang yang setia, nyinyirin orang yang mengembalikan persepuluhan. Kau lihat hidupnya, pasti dia fokusnya lebih ke uang. Karena apa? Karena dia hitungan. Nah Abraham ini gak hitungan. So, being rich is not the purpose. Be a blessing, it's a purpose. Menjadi kaya itu bukan tujuan hidup kita. Tapi menjadi berkat, itulah tujuan hidup kita. Orang kikir gak bisa jadi berkat. Gak perlu kaya sebaliknya untuk bisa jadi berkat. Jadi jangan heran kenapa Abraham ini sangat diberkati. Karena dia tidak mengejar berkat, karena hatinya kaya, karena dia suka memberi. Kok duit? Ishak aja diminta Tuhan dikasih saudara. Apalagi cuma duit. Ini berkat. Ya, waktu saya habis, saya akan tutup apa itu favor. Saya kasih highlight. Favor itu adalah perkenan Tuhan. Saudara pernah dengar begini? Mungkin pemusik bisa naik kalau. Hati-hati dengan statement
Kejarlah perkenanan Tuhan. Pernah dengar ini kan ya? Kejar perkenanan Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah berkenan, dia akan melakukan revival. Kalau Tuhan berkenan atas gereja ini akan diberkati. Untuk itu, kejar perkenanan Tuhan. Dulu saya dengar ini, saya respon secara karismatik. Amin. Terus makin dewasa, makin ngerti, makin kenal Tuhan, saya pikir, kejar perkenanan Tuhan. Bukankah Tuhan sudah berkenan kepada kita terlebih dulu ya? Bukankah Tuhan menyelamatkan kita pada saat kita masih berdosa ya? Bukankah Tuhan waktu disalib dan mati, dia katakan sudah selesai. Itu karena kita berkenan, karena dia berkenan kepada kita. Kalau ada orang yang ngajar anak saya, terus kejar perkenanan papamu, supaya papamu lebih cinta sama kamu. Saya marahin. Karena saya cinta sama anak saya semua, tanpa pilih kasih. Mereka nggak usah kejar cinta saya lagi. Mereka nggak usah kejar perkenanan saya lagi. Karena perkenanan saya dan cinta saya kepada anak-anak saya sudah full. Nggak bisa ditambah. Full, mentok, jedok. Orang bahasa Perancisnya bilang. Nggak bisa ditambah. Lu mau buat lebih ekstra pun, saya nggak akan lebih mencintai dia daripada yang lain. Saya cinta semuanya sama. Tapi bukan berarti tidak bisa menyenangkan. Engkau semua diperkenan Tuhan. Tapi engkau karena perkenanan itu, engkau bisa kembalikan menyenangkan Tuhan. Harusnya yang benar itu, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Bukan mengejar perkenanan Tuhan lagi, bos. Tuhan sudah berkenan sama engkau, Tuhan sudah berkenan sama gereja ini. Kalau Tuhan gak berkenan sama gereja ini, hari ini kita gak duduk di gereja ini. Saya gak khotbah di gereja ini, gereja ini udah gak berdiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Dan aku tinggal di dalam kamu? Karena 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di sana. Saya kadang gak ngerti gimana caranya mengejar perkenanan itu. Gulung-gulung, drosor-drosor, ngiler-ngiler, nangis-nangis, teriak-teriak. Atau gimana saya gak tahu. Please tell me. Buat saya itu cuma atraksi. Tuhan udah berkenan sama engkau. But in return, sebagai kembalinya, kau bisa menyenangkan dia. Saya sama anak saya cinta banget. Sekarang tinggal 2 yang di Indonesia, yang 1 sudah pergi. Balik ke Amerika. Dua-duanya ini sama. Sama yang kokonya juga sama cintanya. Cuma yang kecil ini lucu. Dia bilang begini, Daddy, when I grow up later, I will build a supermarket, I will build a big restaurant, I will invite you every day to eat in my restaurant free. Wah, seneng saya. Padahal belum tentu dia punya restoran, dan dia gak mampu buat restoran, dan dia tidak tahu bagaimana caranya memiliki restoran. Tapi dia ngomong aja, saya sudah seneng. Terus dia bilang, Mami, I will buy you a perfume and sabun mandi. Dia bilang gitu. Daddy, I will buy you a house and fancy car. Wuih, saya dikasih rumah sama mobil, mamanya dikasih sabun mandi sama parfum. Kita ketawa gitu. Kita nggak lihat harganya, kita nggak lihat apa, kita nggak omongannya jadi nggak jadi. Kita senang. Do you know how happy is our God? Bagaimana dia senangnya, bahagianya. Ketika di dalam tengah-tengah masa dan segala himpitan hidupmu, kau tetap datang, mengangkat tanganmu dan bersyukur, aku tahu. Engkau adalah Tuhan Bapa yang sangat baik. Aku berikan hidupku sekalipun engkau gak sungguh-sungguh kasih hidupmu, dan belum tentu kalau diminta sungguhan kau kasih hidupmu. But when you, ketika saudara ngomong dengan hati yang sungguh-sungguh, dia disenangkan. So berkat, ada umum, ada secara korporasi, ada secara khusus. Pelajarin itu. Perkenanan, semua sudah diperkenan. Supaya apa? Saya ajarkan ini supaya engkau tidak hidup di dalam tuduhan. Kayaknya Tuhan gak berkenan sama aku. Kayaknya Tuhan ini marah sama aku. Kayaknya ada sesuatu yang kurang masih aku lakukan untuk Tuhan. No. Dia bilang,
It is finished, done, finito, tetelestai. It's done. I love you. Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Dalam segala kekuranganmu, aku mencintai engkau. Mari lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan suka berdebat. Jangan suka perseteruan. Ayo kita bangkit berdiri. Bapak terima kasih. Kami ucap syukur pada pagi hari ini. Dengan insight yang Tuhan sudah berikan buat kami. Saat ini kami tahu Tuhan. Bahwa Engkau sangat mencintai umat manusia. Untuk itu Engkau terbitkan hujan. Engkau terbitkan matahari untuk semua manusia. Tapi ada kemalangan di bawah matahari yang juga kami alami bersama-sama. Tapi ketika ada kelompok yang menyembahmu di dalam unity dan kesatuan. Tentu ada perbedaan di dalamnya. Karena pola hidup kami berubah, cara berpikir kami berubah, respon kami berubah. Karena di dalam satu kelompok yang positif, ada firman, ada penyembahan. Yang mengubahkan pikiran menjadi metanoia, transforming our minds. Sehingga kami merespon lebih bagus, lebih baik, lebih positif. Itulah yang membuat kelompok kami bisa lebih diberkati. Tapi kami tahu setiap kami ada personal blessing. Personal blessing, berkat yang pribadi. Yang berhubungan dengan tujuan panggilan hidup. Setiap kami berbeda satu dengan yang lain. Apapun yang kami terima, kami bersyukur dan kami tahu kami diberkati. Dan karena Engkau sudah berkenan kepada kami, saatnya kami akan hidup selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih Yesus. Sertai kami sampai pada akhirnya. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang maha tinggi, yang maha baik, yang luar biasa, yang layak disembah, patut dipuji. Dan Tuhan yang penuh anugerah dan kasih setia. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kami memperkenalkan website Alkitab terbaru dan teraktual versi Indonesian Modern Bible. Saudara dapat mengaksesnya melalui myimb.id. Berbagai keunggulan yang kita dapatkan melalui website ini. Terjemahan Alkitab menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dapat digunakan di laptop, tablet, ataupun komputer. Tidak perlu mendownload aplikasi karena terdapat versi desktop dan mobile. Telah dilengkapi dengan indeks pencarian sehingga memudahkan. Saudara akan mendapatkan ayat firman Tuhan setiap hari. Kiranya terobosan ini dapat menjadi berkat bagi kekristenan di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dari keseluruhan hidup, justru di masa pandemi ini paling banyak mujizat yang saya alami, Pak. Banyak hal yang dalam pikiran saya nggak mungkin kejadian, justru Tuhan jawab di masa pandemi ini. Masa-masa di mana orang mungkin mulai meragukan pertolongan Tuhan, masa-masa di mana orang mulai meragukan kebaikan Tuhan gitu. Tapi justru di masa pandemi ini saya mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan, termasuk proses pelayanan ke Amerika ini pun pertolongan Tuhan. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan nggak mungkin kejadian gitu, Pak. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 14 Maret 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh pujian penyembahan bersama Michael Panjaitan. Kirimkan permohonan doa saudara dan kesaksian di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesua Hamasia, bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS.
Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay, dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua HaMasiah, bless you. Sambil memberi, mari kita menyanyi dengan sukacita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Sama-sama. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, bersukacita di pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Sama-sama lambaikan tangan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Rohmu hadir di sini. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita mengakhiri ibadah Geraha 2 ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di Geraha 2 ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia.
akan tertanam di dalam hati kami dan akan digenapi dalam kehidupan kami. Semua berkat yang kami terima Tuhan, berkat secara umum, secara operasi Tuhan, berkelompok dan juga secara pribadi. Kami percaya Tuhan, biarlah berkat itu dicurahkan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Berikanlah kesehatan yang prima Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang putus asa, putus pengharapan, ada Yesus masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan usaha mereka. Berkati Tuhan apa saja yang mereka lakukan, bekerja Tuhan. Engkau sertai dan buat berhasil. Terima kasih untuk berkat-berkat ini Tuhan. Kami berdoa untuk gembala senior kami, Pastor Yusak Adiswantoro. Tuhan Kau juga memberkati pelayanannya, kesehatan keluarga, istri, anak-anak dan cucu-cucunya diberkati. Terima kasih Tuhan untuk semua staf gembala yang hadir. Para diakon, diakones Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkatlah tangan kita. Pulanglah, terimalah dengan iman berkat Bapa Yahweh di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Roh Kudus memberkati menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin.
dalam Yesus.